Halo adik-adik semua, semoga kalian selalu sehat ya. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang kingdom fungi atau yang biasa disebut dengan jamur. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering memanfaatkan jenis jamur tertentu dalam pembuatan beberapa bahan makanan, misalnya seperti tempe dan oncom. Lalu, apa sih itu jamur? Jamur adalah organisme eukariotik di mana sel penyusunnya sudah mempunyai membran inti. Jamur tidak termasuk ke dalam anggota kingdom Plantae karena tidak mempunyai klorofil, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis sama seperti anggota kingdom Plantae lainnya. Jamur biasa juga dikenal dengan istilah seperti kapang, kamir, ragi, ataupun cendawan. Jamur memiliki ciri-ciri yang membedakan jamur dengan makhluk hidup lainnya. Ciri-ciri itu yaitu yang pertama, selnya bersifat eukariotik, di mana dalam sistem penyusun selnya, jamur sudah mempunyai membran inti. Yang kedua, memiliki dinding sel fleksibel, dikarenakan jamur memiliki dinding sel dari zat kitin. Zat kitin tersusun dari polisakarida yang mengandung nitrogen, bersifat kuat tetapi fleksibel. Yang ketiga, bersifat uniseluler dan multiseluler, di mana jamur ada yang bersifat uniseluler, yaitu terdiri atas satu sel, contohnya seperti kamir, dan bersifat multiseluler, yaitu terdiri atas banyak sel, contohnya seperti cendawan. Yang keempat, jamur merupakan organisme heterotrof, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, dikarenakan jamur tidak memiliki klorofil. Yang kelima, jamur memiliki hifa. Hifa merupakan sel-sel penyusun tubuh jamur makroskopis memanjang membentuk benang. Hifa-hifa bercabang membentuk jaringan yang disebut miselium. Berikutnya yaitu reproduksi jamur. Reproduksi jamur dapat terjadi secara vegetatif atau aseksual maupun generatif atau seksual. Reproduksi secara vegetatif pada jamur bersel satu dapat dilakukan dengan cara pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Sementara reproduksi secara vegetatif pada jamur multiseluler dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama fragmentasi atau pemutusan hifa. Potongan hifa yang terpisah akan tumbuh menjadi jamur baru. Yang kedua yaitu dengan pembentukan spora aseksual. Spora aseksual dapat berupa sporangiosspora atau conidiospora. Berikutnya yaitu reproduksi generatif. Reproduksi generatif pada jamur dilakukan dengan cara penyatuan hifa atau singgami yang terdiri atas tahapan yaitu plasmogami atau penyatuan plasma sel dan karyogami atau penyatuan inti sel. Spora seksual yang dilakukan secara singgami dapat berupa sigospora, ascospora, atau basidiospora. Kingdom fungi dibagi menjadi 4 divisi berdasarkan cara reproduksi secara generatif, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Divisi kingdom fungi yang pertama yaitu Zygomicota. Zygomicota memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama menghasilkan sigospora sebagai hasil reproduksi generatifnya. Yang kedua mempunyai hifa bersekat dengan banyak inti sel, tidak mempunyai tubuh buah. Beberapa hifa berdiri tegak serta membentuk sporangiofor, serta pada ujung sporangiofor ada sporangium berbentuk bulat. Di dalam sporangium yang berwarna kehitaman ada spora vegetatif. Bisa melakukan reproduksi secara generatif atau seksual atau secara vegetatif atau aseksual. Zygomicota hidup sebagai saproba atau bersifat parasit. Sebagian besar Zygomicota hidup sebagai saproba atau pengurai di tanah pada sisa-sisa organisme yang sudah mati atau membusuk, dan makanan, misalnya seperti tempe, roti, dan nasi.
Zygomicota mengalami dua macam cara bereproduksi, yaitu reproduksi secara aseksual dengan fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual atau sporangiosspora. Hifa dewasa yang terputus dan terpisah dapat tumbuh menjadi hifa jamur baru. Pada ujung sporangiofor terdapat sporangium yang di dalamnya terjadi pembelahan sel secara mitosis yang menghasilkan sporangiospora berkromosom haploid. Yang berikutnya yaitu reproduksi seksual dengan cara pembentukan spora seksual atau zygospora melalui peleburan antara hifa yang berbeda jenis. Contoh dari jamur Zygomicota yaitu Rhizopus sp, Mucor sp, dan Pilobolus. Divisi jamur yang berikutnya yaitu Ascomycota. Ascomycota memiliki ciri utama yaitu menghasilkan ascospora sebagai hasil reproduksi seksual. Ascospora dihasilkan oleh alat reproduksi seksual yaitu ascus. Ascus memiliki bentuk struktur seperti kantong. Ascomycota ada yang bersel satu atau uniseluler dan ada yang bersel banyak atau multiseluler. Pada beberapa jenis Ascomycota, hifa bercabang-cabang membentuk miselium dan tersusun kompak menjadi tubuh buah makroskopis yang disebut ascocarp atau ascocarpus. Ascomycota hidup sebagai pengurai bahan organik, terutama dari tumbuhan atau sisa-sisa organisme di dalam tanah. Ascomycota bersel satu atau ragi hidup pada bahan makanan yang mengandung gula atau karbohidrat, misalnya pada singkong untuk menghasilkan tape atau sari anggur untuk membuat minuman anggur merah. Beberapa jenis ada yang hidup sebagai parasit pada organisme lain, contohnya seperti jamur morel. Reproduksi secara aseksual pada jamur uniseluler dengan cara pembelahan sel atau pelepasan tunas dari sel induk. Tunas yang terlepas akan menjadi sel jamur baru. Sedangkan reproduksi secara seksual pada jamur uniseluler diawali dengan konjugasi atau penyatuan dua sel haploid yang berbeda jenis. Sementara reproduksi aseksual pada jamur multiseluler dengan cara fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual conidiospora. Sedangkan reproduksi seksualnya dimulai dengan pembentukan antiradium atau alat reproduksi jantan hingga hifa haploid akan tumbuh bercabang-cabang membentuk miselium. Contoh dari jamur Ascomycota yaitu Saccharomyces cerevisiae, Penicillium notatum, Calviceps purpurea, dan Tuber melanosporum. Divisi jamur yang berikutnya yaitu Basidiomycota. Basidiomycota memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, multiseluler atau tubuh bersel banyak dengan hifa bersekat. Hifa-hifa bercabang membentuk miselium. Miselium tersusun padat membentuk tubuh buah. Tubuh buah Basidiomycota disebut basidiokarp atau basidiokarpus. Pada bagian bawah payung terdapat bila-bila berbentuk lembaran seperti insang tempat basidium menghasilkan basidiospora. Basidiomycota hidup pada tanah yang mengandung sampah organik di batang kayu yang mati atau di tumpukan jerami. Reproduksi Basidiomycota terjadi melalui peleburan antara hifa. Mula-mula miselium berbeda jenis masing-masing berkromosom haploid bertemu hingga pada basidiospora yang sudah masak terlepas dan berkecambah menjadi hifa baru. Contoh dari Basidiomycota yaitu jamur merang, jamur kuping, dan jamur tiram. Divisi jamur yang terakhir yaitu Deuteromycota. Deuteromycota memiliki ciri-ciri yaitu hifa bersekat, berukuran mikroskopis, bersifat parasit, bersimbiosis membentuk lichen dan mikoriza. Jamur pada divisi Deuteromycota bukan merupakan klasifikasi jamur yang sebenarnya dan digolongkan sebagai jamur tak sempurna atau imperfecti. Pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Nantikan pembelajaran mengenai kingdom fungi pada video berikutnya. Sampai jumpa.